kabar Anda hari ini? Jumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Unjuk rasa menuntut peningkatan kinerja pemerintah daerah di Lombok Barat berlangsung ricuh. Selundupkan narkotika, 2 pemuda diringkus tim berantas BNN Provinsi NTB. Jelang pemilu, KPU Lombok Timur mulai melipat kertas suara pemilu. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Unjuk rasa puluhan warga yang tergabung dalam kasta NTB berlangsung ricuh di depan kantor Bupati Lombok Barat, Kamis siang. Kericuhan karena massa memaksa masuk kantor Bupati dengan menerobos penjagaan. Selain sering dorong, massa juga kejar-kejaran dengan petugas keamanan. Massa menuntut Bupati mengevaluasi organisasi perangkat daerah yang tidak maksimal menjalankan tugasnya. Massa juga menyoroti maraknya alih fungsi lahan pertanian, menjamurnya retail modern, pengelolaan kawasan wisata, serta kasus relokasi pedagang yang tak kunjung tuntas. Sekarang kawasan khusus Senggigi misalkan yang menjadi pariwisata pertama di Nusa Tenggara Barat yang hari ini banyak orang yang mengatakan mati suri. Kenapa? Karena memang segala fasilitas yang ada di pariwisata itu tidak dirawat dengan baik. Kemarin revitalisasi Senggigi yang menelan anggaran miliaran rupiah, kita berharap waktu itu untuk perbaikan kawasan wisata Senggigi, namun justru sampai dengan saat ini masih menyisakan masalah. Belum lagi lampu penerangan jalan. Massa menuntut Bupati mencopot kepala dinas yang tidak mampu menyelesaikan persoalan yang disuarakan masyarakat. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ribuan kertas suara pemilihan umum mulai dilipat Komisi Pemilihan Umum bersama relawan bertempat di gudang logistik KPU Kabupaten Lombok Timur Kamis pagi. Pelipatan kertas suara ini melibatkan 543 relawan, terdiri dari petugas dan warga yang direkrut khusus. Kertas suara yang akan dilipat mencapai 2.013.816 lembar yang nantinya akan didistribusikan ke 4.010 TPS di 22 kecamatan. Pelipatan kertas suara dipercepat untuk mengecek dan menghitung kerusakan kertas suara. Tanggal 20 kemarin sudah melakukan sortir dan lipat. Kegiatannya bersamaan itu kita laksanakan di gudang 1, di gudang minimal Selong, lantai 2. Jadi yang kita lakukan sortir itu adalah DPRD Provinsi Dapil 3 sama DPRD Kabupaten Lombok Timur Dapil 1 sampai Dapil 5. Untuk Presiden dan DPR RI itu kita belum terima, kita masih menunggu, Pelipatan kertas suara ditargetkan selesai minggu kedua bulan Januari 2024. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ratusan warga Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat melakukan perekaman KTP elektronik di kantor desa setempat Kamis pagi. Pembuatan KTP difasilitasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Petugas melayani pembuatan KTP baru, kartu keluarga, dan perubahan atau perbaikan data kependudukan. Perekaman KTP ke desa-desa untuk memastikan warga bisa menyalurkan hak suaranya pada pemilu nanti. Belum direkap, mungkin sekitar ratusan tadi. Karena pagi aja sudah 150-an ya tadi pagi. Mungkin sampai siang ini sekitar bisa 400-an Pak ya? Di atas 200, bisa 300, 400. Antusias warga di sini. Iya, antusias sekali dia. Kami sekali dari pagi tadi.
Jadi tujuan utamanya adalah untuk menjangkau masyarakat yang lokasinya agak jauh-jauh dari kantor, Pak ya. Jadi lebih gampang mereka untuk mengurus admin. Kegiatan perekaman diapresiasi warga yang selama ini kesulitan mengurus administrasi kependudukan. Mau buat KTP. Belum pernah ada KTP sebelumnya. Belum. Apa yang dikasih? Dari desa. Ini apa aja ini yang dibawa? Akte, ijazah, sama kakak. Kita bisa mudah untuk membuat KTP, tidak susah-susah untuk ke kantor camat. Ya? Jadi terkait tentang pelayanan Adminduk untuk di Desa Sembung yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kependudukan dan Pelayanan Adminduk di Kabupaten Lombok Barat, alhamdulillah menurut kami sangat diuntungkan karena masyarakat kami dengan adanya pelayanan Adminduk yang sekaligus turun langsung dari pihak Dukcapil itu sangat membantu kepada warga kami, terutama yang pemula yang belum merekam dan orang-orang jompo. Perekaman KTP ke desa-desa diharapkan berlanjut untuk memudahkan warga mengurus administrasi kependudukannya. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan petani di Kabupaten Lombok Tengah mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi memasuki musim tanam akhir tahun. Hal itu membuat petani harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal, mulai 700 hingga 900 ribu rupiah per kuintal. Petani juga menambahkan pupuk organik untuk menekan biaya produksi. Kalau sedang baja baru dikasih. Kekurangan pupuk kita cari di luar, beli di eceran. Tapi kalau di eceran agak mahal sedikit. Berapa per kilo, Pak? Kalau di eceran kadang-kadang sampai 300 per kuintal. Kalau di ini kelompok kan 220 per kuintal. Tapi kalau non subsidi sampai 900 satu kuintal. Menanggapi persoalan itu, legislator mendesak pemerintah daerah segera menyalurkan pupuk subsidi ke petani. Yang tadi malam kita dapatkan terkait dengan kelangkaan pupuk, walaupun memang kita ketahui bersama bahwa aturannya sudah diatur oleh pemerintah pusat terkait dengan pendistribusiannya, sudah kita jelaskan ke petani, tetapi masa kita harus tunggu tanaman kita rusak dulu baru pemerintah akan mengucurkan dan pendistribusian pupuk bersubsidi ini. Tapi aturannya kan harus didistribusikan pada tahun berjalan. Ini jadi kendala kita. Padahal musim tanam antara daerah yang lain, misalnya Pulau Jawa dengan Pulau Lombok kan berbeda. Petani berharap Pemda mencukupi stok pupuk saat ini dan setahun mendatang agar mereka bisa bercocok tanam tepat waktu. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.